Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam damai, sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Pagi hari ini kembali kita bersama membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan yang kita akan bersama-sama membaca merenungkannya. Dan kita ditolong Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tentunya sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kembali kami mau membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kiranya penjelasan yang akan disampaikan dapat membangun iman kami, memperlengkapi segala kebutuhan rohani kami, dan kami semakin menjadi pelaku firman. Berkati sertai kami sekalian. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dengarkan diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpannya dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Kristus, Tuhan mengajarkan firman ini kepada banyak orang dari atas bukit. Bukan hanya kepada murid-muridnya yang diangkat menjadi rasul-rasulnya, tetapi kepada setiap orang yang menunggu, menanti, dan siap sedia belajar firman Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dan pasal-pasal sebelumnya dalam konteks khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, dari mulai pasal 5 sampai dengan pasal 7 ini, kita sudah belajar mengenai kata berbahagia di dalam Tuhan dan kehidupan kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia. Bagaimana seharusnya kita menjadi pelaku hukum Tuhan yang menata dan mengatur kehidupan kita agar kita hidup di dalam kehidupan spiritualitas lebih dari sekedar religiusitas. Kita juga telah diajarkan oleh Tuhan untuk kita berbagi dalam pelayanan, memberikan sedekah, berdoa bagi banyak orang, berpuasa untuk membangun komitmen kita patuh kepada Tuhan, memberikan segala harta yang diperlukan untuk kehidupan kita dan kehidupan yang akan datang, berbagi dengan sesama, kehidupan yang penuh pengharapan sehingga kita tidak khawatir akan apa yang Tuhan nyatakan dan kita hadapi. Kita juga tidak sembarangan dan ceroboh untuk menghakimi orang dan sesama kita. Kita juga bermohon selalu kepada Tuhan agar kiranya Tuhan mendengarkan doa kita dan kita mengikuti kehendak-Nya. Dan pada dua bagian sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang percaya tetap waspada karena ada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, dan ada orang-orang yang sepertinya melayani dengan memakai nama Tuhan, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang munafik yang memanipulasi nama Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat-ayat yang tadi kita baca, di sini Tuhan memberikan kepada kita suatu pernyataan. Ada dua pihak. Pihak pertama adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah pihak yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Kebanyakan saudara dan saya
sudah mendengar firman Tuhan. Dari sekolah minggu, ibadah persekutuan remaja pemuda, ibadah umum, kebaktian wilayah, ataupun kita mendengarkan pengajaran khotbah melalui media sosial. Kita juga dengan sengaja, dengan sadar membaca firman Tuhan. Sudah begitu limpah, begitu banyak kita belajar Alkitab. Belajar dari satu ayat demi satu ayat, dari satu kitab demi satu kitab. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa saya memang secara religiusitas, secara keagamaan, saya sudah melakukannya. Baik itu dengan berdoa, membaca Alkitab, beribadah di gereja, bahkan mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini adalah suatu bukti religiusitas kita. Tetapi apakah kita melakukannya? Semua firman Tuhan yang diajarkannya. Tentu tidak mudah untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam konteks apapun. Dalam kondisi nyaman, dalam kondisi susah, dalam kondisi damai, dalam kondisi tidak berada di dalam ketenangan, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi kesulitan ekonomi atau kecukupan, tidak mudah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ada istilah yang dipakai, yang sering kita dengar adalah no action talk only, NATO. Itu terjadi pada diri saya dan saudara. Bukankah kita sering melakukan hal itu? Kita lebih banyak menyelidiki kekurangan, kelemahan, keterbatasan orang lain. Balok di mata orang atau selumbar di mata orang kita selidiki. Kita cari-cari kesalahan orang lain. Kita coba upayakan orang itu mengalami suatu kondisi di mana mereka memang mengalami suatu kondisi yang salah. Ini sering terjadi. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri, bukan? Seringkali kita mendapati diri kita seperti hakim. Bahkan kita playing God, memainkan peran seperti Tuhan. Padahal kita seharusnya menjadi teladan, menjadi pelaku firman, menjadi orang-orang yang seperti Kristus, yang makin hari makin punya kerendahan hati, kesabaran, ketabahan, kesetiaan, kesungguhan. Disinilah Tuhan memberikan kepada kita ada dua pihak yang suka dengar firman, tapi tidak suka melakukannya. Ada yang suka dengar firman Tuhan, tetapi melakukannya. Kalau begitu, apakah kita tidak perlu dengar firman Tuhan supaya kita tidak melakukannya? Itu pun adalah suatu pembuktian bahwa kita tidak mau menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Kita memang sekali lagi tidak mudah menjadi pelaku firman. Ada banyak kendala. Baik kendala di sekitar lingkungan kita, tantangan, ancaman di sekitar kondisi kehidupan kita, tetapi musuh terbesar dari ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan sangkal diri pikul salib. Menyangkal diri itu sangat perlu sehingga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tentu yang kedua adalah kita harus memahami ada suatu proses yang disebut dengan progresivitas. Tidak ada orang yang sempurna kecuali Tuhan menyempurnakannya pada akhir zaman. Dalam perjalanan iman kita, tidak ada orang yang memiliki tingkat pelayanan kehidupan spiritualitasnya yang tidak pernah jatuh bangun. Itu adalah satu fakta dan kenyataan kehidupan kita. Tidak ada orang yang terus dari sejak kelahiran barunya dia mengalami suatu pertumbuhan yang tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal, tidak pernah tidak berhasil, tidak pernah ada itu. Kita akan melihat bercermin dengan diri kita sendiri, seringkali kita mendapati diri kita itu sesungguhnya kita seringkali jatuh, gagal, dan tidak punya kapasitas untuk benar-benar dinyatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Karena buktinya, kita bisa saja di depan publik, bisa saja di hadapan banyak orang, kita seperti orang suci, kita seperti orang baik, kita seperti orang benar. Tetapi kenyataannya orang lain melihat kita, di keluarga kita dilihat, itu sebenarnya membuktikan bahwa kita memang belum sepenuhnya menjadi pelaku firman. Namun dalam kondisi niat baik kita, komitmen kita untuk menjadi pelaku firman itu menjadi awal kita terus-menerus untuk mematikan dosa, terus-menerus untuk menjadi pelaku firman. Setiap hal yang perlu kita perbaiki, kita terus perbaiki. Setiap hal yang perlu kita lanjutkan berbuat baik, terus kita lanjutkan. Sehingga kita tidak berhenti hanya puas dengan apa yang sudah kita lakukan.
dan juga kita tidak putus asa dengan apa yang sudah kita kerjakan terus gagal. Bahkan kita mengerti bahwa keadaan kita sendiri ada banyak kekurangan. Sering lupa, sering abai, sering tidak sabaran untuk boleh menjadi pelaku firman. Nah, disinilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita pencerahan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan ketika kita sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih di dalam Kristus, mengapa ada orang yang tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan? Pandai mendengar, bahkan pandai berdebat. Hal yang pertama yang memungkinkan seseorang itu tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan adalah orang itu bukan orang pilihan. Jadi orang itu memang diciptakan Tuhan Allah, tetapi di dalam kekekalan dia bukan orang pilihan. Dia orang yang menuju kepada kebinasaan. Ini sulit dimengerti, sulit untuk kita menilainya. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan penilaian ini atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, yang bisa kita perhatikan adalah orang tersebut tidak bisa menjadi pelaku firman karena orang itu belum dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sehingga orang tersebut sungguh-sungguh orang yang duniawi, yang memikirkan hal-hal dunia, belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan yang didengar hanya masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kanan. Belum sempat diolah di dalam hati dan pikiran. Belum sempat direnungkan dan direfleksikan, sudah keluar, sudah mental. Orang tersebut adalah orang yang belum dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Orang tersebut sangat tidak suka, sangat muak, sangat jijik, sangat bosan dengar firman Tuhan. Sangat tidak suka dengan firman Tuhan. Sangat tidak haus akan firman Tuhan. Nah, orang tersebut orang yang belum dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Yang ketiga, orang yang masih belum memiliki manfaat dari firman Tuhan yang dipelajari. Jadi ketika ada orang yang belajar firman Tuhan, entah dia itu belajar di rumahnya, di gerejanya, di sekolah, di kampus, bahkan dia sudah belajar sebagai mahasiswa teologi atau jadi hamba Tuhan, tetapi dia sendiri belum mengalami firman Tuhan, belum mengikuti firman Tuhan, belum merasakan manfaatnya. Nah, orang ini biasanya tidak bertumbuh dan mengabaikan firman Tuhan. Nah, saudara dan saya bisa jadi pada posisi yang ketiga ini, yaitu orang yang sudah begitu banyak tapi tidak mengalami, tidak menikmati firman Tuhan. Yang keempat adalah orang tersebut memiliki begitu banyak pergumulan secara internal pada dirinya sendiri, atau pergumulan secara eksternal di sekitar lingkungan kehidupannya, baik dalam pekerjaannya, dalam kehidupan di rumahnya, atau dalam kehidupan seharinya, sehingga pergumulan ini menghimpit dia, menyusahkan hatinya, sehingga firman Tuhan tidak bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hidupnya. Dan yang kelima adalah orang tersebut memang dengan sengaja melakukan tindakan sinkritisme. Sebentar percaya Tuhan, sebentar percaya dukun, paranormal, orang pintar, dan sebagainya. Sebentar menyembah Tuhan, sebentar menyembah mamon, dan sebagainya. Nah, kita bisa jadi ada di antara 5 orang tersebut. Tidak orang yang dipilih, tidak yang lahir baru, jadi orang yang tidak taat, tidak menikmati manfaat firman Tuhan, orang yang mengalami pergumulan, dan orang yang melakukan tindakan sinkritisme. Dan akibatnya apa? Ketika ada angin, hujan, dan segala malapetaka yang mungkin terjadi, langsung runtuh, langsung rubuh. Ilustrasi Tuhan Yesus adalah di sini bahwa orang yang taat adalah orang yang bijaksana. Yang taat mengikuti kehendak Tuhan adalah orang bijaksana. Jadi orang bijaksana itu bukan orang yang melakukan segala sesuatu dengan begitu berhasil langsung sukses, tidak. Orang bijaksana adalah orang yang dengar firman, taat setahap demi setahap secara progres, ada kemajuannya. Ada suatu tingkatan-tingkatan spiritualitas yang makin dekat dengan Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Tetapi orang-orang yang pada posisi kelima bagian itu, makin lama makin jauh, makin rubuh, makin hancur, makin rusak. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita membangun diri kita dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita membaca firman Tuhan dengan sungguh untuk menjadi pelaku firman. Tidak cukup hanya teori, konsep, dogma. Tidak cukup hanya sekedar kata-kata yang manis dan indah. Tidak cukup hanya mendengarkan khotbah-khotbah yang baik, pengajaran-pengajaran yang sangat penting. Yang perlu dilakukan adalah lakukanlah.
Misalnya saja, saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk mengampuni sesama. Lakukanlah. Misalnya saja, saudara dan saya diminta untuk kerja keras. Lakukanlah. Misalnya saja, saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk beribadah tiap minggu. Lakukanlah. Jadi, saudara dan saya melakukannya sebagai suatu lifestyle. Firman Tuhan itu dilakukan sebagai lifestyle, hidup dan mendapatkan kekuatan dari sana. Bukan sekedar kata-kata kosong, hampa, dan tidak bermakna. Nah, bagaimana kita bisa sampai pada tahapan itu? Tadi saya sudah katakan, tekunlah berdoa, membaca firman, beribadah, melayani. Tekunlah bekerja keras di segala bidang aspek kehidupan kita. Yang kedua, konsisten dan setialah melakukannya, walaupun jatuh bangun. Walaupun jatuh bangun. Dan yang ketiga, yang paling penting, jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Jangan merasa lebih dekat dengan Tuhan lalu sombong angkuh. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Tidak ada suatu kondisi seperti itu. Kita selalu memohon, Tuhan berilah belas kasihan-Mu. Tuhan pimpinlah langkahku. Tuhan mampukanlah aku. Jadi ada suatu keinginan di dalam hati meminta pertolongan Tuhan setiap saat. Tidak ada namanya berpengalaman itu menjadi kekuatan. Tidak. Saudara dan saya punya pengalaman yang begitu limpah bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya memiliki pengalaman yang begitu kaya karena saudara dan saya sudah kenal Kristus. Kristus sudah menyatakan diri kepada saudara dan saya. Tetapi pengalaman itu tidak menguatkan saudara dan saya untuk tetap setia dan konsisten sampai akhir hidup kita. Yang menguatkan iman kita, yang menumbuhkan iman kita, yang memberikan pertolongan kepada kita supaya kita tidak angkuh dan tidak sombong dan tidak arogan ialah Allah Tritunggal. Bapa mengaruniakannya kepada kita, Tuhan Yesus memberikan contoh teladan kepada kita, dan Roh Kudus menerapkannya di dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya, kalau ada kekurangan, kelemahan, segera minta ampun kepada Allah. Kalau saudara dan saya tidak tahu bagaimana caranya, contoh Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya belum punya kemampuan untuk itu, dan bahkan sulit untuk melakukan firman Tuhan, meminta pertolongan dari Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolonglah saya yang lemah ini, agar saya menaati Tuhan. Tolonglah Roh Kudus memberikan kepada saya penghiburan ketika ada pergumulan yang begitu sulit, entah apapun pergumulan kita. Tolonglah Roh Kudus untuk memberikan kepada saya kekuatan, sehingga saya dapat melewati segala tantangan. Karena kita tahu, angin ribut, hujan batu, apapun yang melanda bisa terjadi pada hidup kita. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang membuat kita itu jengkel, kesal, tidak berdaya, bahkan habis. Tetapi karena fondasi iman kita dibangun berdasarkan anugerah Tuhan, pengajaran firman Tuhan, kekuatan pertolongan Allah Tritunggal, sehingga ketika kita menghadapi badai sebesar apapun, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Disinilah providensia Allah atas hidup kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri, saudara. Kita tidak mampu untuk bisa bertahan di tengah kesulitan zaman ini. Tidak mampu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan semua makhluk sama-sama mengeluh. Sulit memang hidup ini. Tidak ada yang mudah. Karena kita di tengah-tengah dunia yang berdosa, ada banyak orang-orang duniawi, ada kuasa kegelapan yang mencobai kita, tetapi kita harus sadari betul Allah berdaulat, Allah pemilik bumi dan segala isinya, Allah yang memiliki hidup kita. Karena itulah kita bisa kuat menjalani hidup ini. Karena Allah setia di dalam janji-janjinya, dan Ia setia menyertai kita, disitulah kita dimampukan oleh Tuhan Allah untuk menjadi pelaku firman. Sekali lagi, saudara dan saya, teruslah berjuang. Jangan kendor, jangan mundur, jangan putus asa ketika berhadapan dengan apapun dan siapapun. Dengan demikian, firman Tuhan ini membawa pesan kepada kita. Pertama, bangunlah dirimu di dalam Kristus. Yang kedua, usahakanlah saudara dan saya untuk tetap menjadi pelaku firman Tuhan, kendati pun ada besar kemungkinan jatuh bangun. Yang ketiga, kita harus readiness, siap-siap menghadapi segala kemungkinan, ancaman, tantangan, dan godaan, bahkan cobaan dari manapun. Dan yang keempat, mari kita bersama-sama berjuang, bergandengan tangan sebagai tubuh Kristus, saling mendoakan, saling menguatkan, saling meneguhkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami, yang memberikan
penyegaran kepada jiwa kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Tidak mudah bagi kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan di tengah zaman yang bengkok ini, di tengah begitu banyak pergumulan dan kesulitan. Tetapi janji-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, kekuatan kuasa-Mu yang memberikan kami damai dan ketenangan menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menyertai kami sekalian. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.